Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Mustika dari kelas PG PAUD semester 2 dalam matkul penanganan anak berkebutuhan khusus yang diampu oleh dosen saya, Ibu Nina. Di sini saya akan memaparkan video untuk memenuhi tugas tutorial 3 dari Ibu Nawang, yaitu simulasi saya tentang topik kasus saya yang di TT2 yang berjudul anak berkebutuhan khusus tidak bisa bersekolah. Definisinya yaitu anak berkebutuhan khusus tak bisa bersekolah karena faktor biaya dan juga jarak. Anak berkebutuhan khusus di Indonesia belum dapat mendapatkan akses pendidikan yang semestinya. Beberapa faktor yang menyebabkannya adalah bisa jadi kemiskinan, pemerataan, dan juga kesetaraan gender, dan juga jarak yang terlalu jauh untuk menempuh sekolah luar biasa untuk anak berkebutuhan khusus. Anak-anak difabel sulit bersekolah karena selebaran SLB terbatas hanya di perkotaan dan di desa sangat jarang. Biaya SLB atau sekolah luar biasa yang kebanyakan swasta mahal dengan daya tampung terbatas. Karenanya, sekolah reguler terdekat yang diharapkan bisa menampung, sayangnya masih banyak sekolah reguler yang sulit menerima kehadiran anak-anak berkebutuhan khusus ini dengan alasan ketiadaan sarana dan prasarannya dan juga biaya maupun tenaga pendidik yang kompeten dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Kendala utama yang dihadapi anak-anak berkebutuhan khusus juga adalah terbatasnya akses mereka untuk dapat bersekolah di SLB. Karena umumnya lokasi SLB terdapat di ibu kota kabupaten dan juga jarang ada SLB yang ada di kecamatan ataupun di desa. Sebetulnya, pemerintah juga sangat proaktif menyikapi permasalahan ini dengan diterbitkannya Permendiknas nomor 70 tahun 2009, yaitu penyelenggaraan pendidikan inklusi. Inklusi adalah sekolah reguler yang menerima dan ramah bagi anak berkebutuhan khusus. Adanya pendidikan inklusi yang dihapus ketat diskriminatif jadi pencerah bagi khususnya masyarakat miskin dan juga sekolah anak yang sekolahnya jauh dari SLB yang tinggal di pedesaan. Permasalahan anak disabilitas atau difabel terus meningkat karena bersamaan dengan meningkatnya tekanan dari lingkungan sosial. Adanya keterbatasan yang dialami oleh penyandang disabilitas karena munculnya pandangan buruk masyarakat terhadap anak penyandang disabilitas. Pandangan buruk masyarakat terhadap penyandang disabilitas seperti individu atau kelompok yang tidak memiliki kemampuan atau adanya keterbatasan fisik dan mental tidak berguna dan juga selalu mengandalkan bantuan orang lain. Pandangan negatif tersebut masih muncul karena adanya kebudayaan atau kebiasaan di masyarakat yang menganggap penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus merupakan sebuah aib. Karena hal tersebut, anak penyandang disabilitas cenderung menghabiskan sebagian besar waktu mereka di dalam rumah, dan hal tersebut berdampak terhadap pendidikan yang seharusnya mereka jalani, yaitu anak berkebutuhan khusus. Faktor yang lain adalah faktor biaya yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus tidak bisa bersekolah di sekolah luar biasa. Biaya pendidikan inklusi atau sekolah berkebutuhan khusus biasanya akan menyesuaikan UMR atau tingkat pendapatan daerah tersebut. Apabila pendapatan daerah tersebut cenderung rendah, maka biaya pendidikan inklusi akan lebih murah jika dengan daerah yang berpenghasilan tinggi. Orang tua juga perlu untuk menyiapkan biaya untuk menunjang hidup pada anak inklusi seperti biaya terapi atau psikolog, asuransi, biaya pengasuh atau tempat penitipan. Solusi yang bisa diterapkan yaitu untuk mengatasi biaya pendidikan pada kualitas pendidikan inklusi di Indonesia, yaitu program beasiswa atau bantuan berupa uang kepada siswa yang kekurangan dalam hal materi agar dia tetap bisa melanjutkan pendidikan. Pemberian pendidikan dasar secara gratis kepada anak sekolah dasar hingga sekolah menengah akhir yang dilakukan oleh pemerintah untuk anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga yaitu kerjasama antara pihak swasta dan pemerintah untuk menekan biaya pendidikan minim di tingkat SD sampai SMA, sampai juga di universitas baik itu negeri maupun swasta, dan juga pemerataan pendidikan di seluruh pelosok negeri yang masih belum mendapatkan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Yaitu yang terakhir, pemerintah Indonesia harus melihat pendidikan sebagai sebuah investasi sehingga pelajar Indonesia bisa belajar di universitas dengan biaya murah maupun gratis dengan kualitas pendidikan yang baik untuk anak berkebutuhan khusus. Demikian tadi simulasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.